Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Didi Deka. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan car vlog perjalanan dari Taman Wisata Alam kawasan Kawah Ijen menuju ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pada perjalanan kali ini kita akan menempuh jalur Ijen Bromo melalui Bondowoso. Bagaimana lengkapnya? Simak video kita kali ini. Baik teman-teman semua, pada car vlog kita kali ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan mobil dari kawasan parkir area Kawah Ijen atau biasa disebut dengan Paltuding menuju ke area Gunung Bromo, di mana destinasi kita kali ini adalah ke Hotel Cafe Lava, di mana berdasarkan perhitungan Google Map jarak antara area parkir Kawah Ijen menuju ke Cafe Lava Hostel ini sekitar 209 km, dan menurut data di Google Map kita akan menempuh waktu sekitar lebih dari 6 jam. Namun realita di jalan nanti akan kita lihat ya, karena ada beberapa hal yang biasanya estimasi ini akan tidak akurat. Melihat kondisi jalur dari Paltuding menuju kawasan Gunung Bromo seperti ini, kita lihat bahwa jalur melalui Bondowoso ini jalannya tidak begitu lebar dan beberapa jalan berlubang seperti ini teman-teman ya. Dan kondisi jalan yang bisa dikategorikan cukup parah seperti ini, kurang lebih dari area parkir ini sekitar 3-5 kilo. Kalau kita lihat seperti ini, ya ini mobil memang sengaja saya ambil jalur agak makan jalan ya, meskipun di garis lurus. Tapi kalau kita mengikuti atau menghindari garis lurus ini, saya rasa kita kurang nyaman ya. Kita lihat saja seperti ini, jalurnya tidak begitu lebar, bahkan untuk berpapasan dengan mobil MPV kecil pun kita harus minggir, dan di sana pun turun jalan. Jadi kalau kita ukur lebar jalan ini kurang lebih 3 meter ya. Jadi dengan lebar jalan beraspal 3 meter seperti ini tentunya lebih ya, kurang dari 4 meter. Tentunya akan susah jika kita salipan di jalur seperti ini. Jadi jalur yang paling parah di kawasan Gunung Ijen menuju ke Bondowoso ini, yang paling parah ya tadi, seperti tadi kondisinya, dan ini sudah mulai agak lumayan, tapi ya masih ada jalur-jalur berlubang. Jadi mungkin teman-teman yang ingin menuju ke kawasan Gunung Bromo melalui jalur Bondowoso yang menggunakan kendaraan dengan ground clearance yang rendah, ya perlu dipertimbangkan lagi, karena jalurnya benar-benar cukup menantang. Jadi ini kondisinya, dan kondisi ini hampir mencapai jarak 30 kilometeran ya, karena kita akan melintasi perkebunan atau PTP Nusantara, PTP berapa ini ya, di kawasan Bondowoso ini. Jadi teman-teman, perjalanan kita kali ini saya bersama dengan tamu dari warga negara asing yang berkunjung ke tempat wisata di area Jawa Timur. Tamu yang saya bawa kali ini ada 4 orang dari negeri Tiongkok. Tadi malam kita melakukan pendakian menuju ke Kawah Ijen. Karena ada kendala teknis, perjalanan tadi malam dari area Bondowoso menuju Kawah Ijen tidak bisa sempat kita record. Dan sebenarnya jalur di malam hari bisa teman-teman bayangkan ya, karena tidak ada penerangan jalan di sepanjang rute ini. Dan ini memang benar-benar kawasan gunung, kawasan hutan. Dengan kondisi jalan seperti ini ya kita harus berhati-hati.
Dan mungkin karena kita sering lewat jalur ini sehingga kita ya sedikit hafalah dengan trek tikungan, kemudian kondisi jalan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, perjalanan tentunya karena panjang sekali, jadi di car vlog kita kali ini kita tidak akan tampilkan full video karena nantinya akan memakan durasi yang begitu panjang dan menjemukan ya. Kita sendiri yang mengemudi pun juga jenuh. Oke teman-teman, kita berpapasan dengan Hiace ya, ini cukup. Jadi ada beberapa jalan yang memang cukup ya untuk berpapasan dengan mobil seperti ini dan dengan kondisi yang cukup mepet sekali. Oh ya, perlu saya sampaikan bahwa perjalanan ini kita lakukan sekitar jam 9.30 pagi start dari Paltuding tadi ya. Dan kondisi ini memang cuacanya agak mendung. Jadi buat teman-teman yang ingin berwisata ke kawasan Kawah Ijen, biasanya kita akan melakukan perjalanan menuju ke area parkir ini pada malam hari, karena untuk gerbang masuk ke kawasan Gunung Ijen ini baru dibuka jam 2 dini hari. Jadi buat teman-teman yang memburu blue fire atau fenomena api biru yang ada di kawasan Gunung Ijen ini, bisa melakukan pendakian mulai jam 2 pagi. Kenapa? Karena fenomena blue fire ini bisa nampak dengan bagus ketika kondisi cuaca masih gelap. Dan jika cuaca sudah mulai terang, maka blue fire ini sudah tidak menarik lagi. Oke, di sini bisa kita lihat ya, ketika kita berpapasan dengan kendaraan seperti Hiace, cukup sempit. Aduh, jalan ini juga perlu hati-hati ya ketika ada tanjakan dan tikungan. Tadi sebenarnya saya mau ambil agak tengah ya, karena jalannya sempit dan nanjak, tapi ya hampir saja kita nggak nutut tadi ya, ngepres banget papasan dengan Hiace. Jadi perlu berhati-hati ya teman-teman untuk berkendara di siang hari, karena kalau malam hari kita akan jarang sekali berpapasan ya. Ya, kali ini kita melewati palang pintu atau gerbang pos yang selama perjalanan di kawasan PTP ini kira-kira ada 3 palang atau portal seperti ini ya. Oh ya teman-teman, bagi yang ingin melakukan perjalanan melalui jalur Bondowoso ini, meskipun banyak jalan yang landai, tapi ada juga trek-trek yang cukup berliku dan tanjakan yang cukup ekstrim juga, dengan kondisi jalan yang kurang baik dan sempit. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan menuju Kawah Ijen melalui jalur Bondowoso, perlu dipersiapkan kendaraan yang benar-benar fit. Usahakan kendaraan yang ground clearnya tidak terlalu rendah, dan juga kalau bisa kendaraan yang tidak terlalu lebar. Ya, ini adalah kawasan pemukiman di daerah Sempol. Di sini ada beberapa rumah penduduk yang dimungkinkan menurut saya ini adalah para pekerja PTP ya. Kemungkinan besar mereka adalah para pekerja di perkebunan. Di sini ada beberapa fasilitas umum seperti bank, polsek, masjid, dan beberapa layanan kesehatan di kawasan ini. Dan ini adalah satu-satunya desa yang terdekat dari kawasan Kawah Ijen yang menuju ke arah Bondowoso. Setelah perkampungan ini, kita akan kembali lagi disuguhkan dengan kondisi hutan atau perkebunan. Oke, kita lanjut.
Oh ya, di sini ada kondisi pohon tumbang ya karena akibat tebing yang longsor, dan kejadian ini sejak tadi malam dan sampai siang hari ini masih belum ada evakuasi. Tadi malam sempat menutupi jalan, kemudian karena banyak kendaraan dari arah Bondowoso menuju ke Ijen, para driver ini menyingkirkan sedikit ranting-ranting dan batang-batang pohon ini, kemudian melindas beberapa daunan dan ranting-ranting kecilnya hingga cukup untuk akses satu mobil. Oke, kita lanjut. Berikutnya di sini adalah menurut saya desa pertama ya setelah kita melewati jalanan di perkebunan. Kalau nggak salah ini desa Sukorejo. Di sini mulai ada pelebaran atau proyek pelebaran jalan. Mudah-mudahan nanti ini segera selesai. Jika sudah selesai, memungkinkan kita akses jalan ke Ijen ini sedikit lebih lega dan leluasa ya, dengan meskipun ditambah sekitar ya setengah meter di setiap samping jalan. Dan proyek ini cukup banyak sekali dilakukan ya, mulai dari desa Sukorejo ini sampai ke arah Bondowoso. Dari desa terakhir ya sebelum memasuki area perkebunan menuju ke Kawah Ijen ini, kira-kira jarak tempuhnya masih sekitar 35-40 kilo. Jadi kalau diakses dari Bondowoso menuju ke desa terakhir ini, dengan adanya proyek pelebaran jalan ini setidaknya membantu para wisatawan untuk melewati jalur ini yang awalnya cukup sempit dan beberapa kondisi jalan berlubang. Setelah melakukan perjalanan sepanjang kurang lebih 54 km dari pos PAU Tuding atau area parkir Kawah Ijen menuju ke arah Bondowoso atau Probolinggo, di sini saya berjumpa dengan Elf Orange. Ini kebetulan milik teman. Dia juga guide driver freelancer ya dari Sidoarjo. Tadi malam kita ketemu di Dreamland. Dia bawa tamu dari China juga sebanyak 6 orang. Nah, di depan ini ada pertigaan, di mana pertigaan ini adalah pertigaan Jalan Raya Situbondo, di mana kalau kita belok ke kanan maka akan menuju ke arah kota Situbondo, dan kalau ke kiri kita akan menuju ke kota Bondowoso. Lampu merah berjalan ya, saya nanti akan ambil kiri karena kita akan menuju ke arah Probolinggo atau kawasan Gunung Bromo. Ya, lampu merahnya cukup cepat sekali. Oke, kita skip dulu ya. Jadi tadi saya ambil kiri, masuk ke Jalan Raya Situbondo menuju ke arah Bondowoso. Jalannya cukup lebar, tapi tidak terlalu lebar juga ya kalau kita ingin mendahului kendaraan besar seperti ini, sehingga di jalur lurus tapi dengan line of sight kita masih bisa melihat ke depan dengan jelas. Jadi kita ambil jalur kanan untuk mendahului bus. Setelah jalur lurus kita sudah mencapai dekat dengan kota Bondowoso ya. Jadi ini adalah pertigaan pertama. Jika kita belok kiri maka menuju ke kota Bondowoso ke arah Jember. Ini Elf Orange ya, tadi sempat kita dahului dan sekarang dia nyusul. Dia ambil sen kiri karena dia akan kembali lagi ke hotel
di jalan menuju ke arah Jember ya. Waduh, ini klakson bus yang kita dahului tadi ya, ada di belakang kita. Jadi di pertigaan ini kalau kita lurus, kita akan menuju ke arah Surabaya atau Probolinggo, melewati tengah kota Bondowoso. Jadi kita ambil yang lurus saja, karena kita tidak kembali lagi ke hotel. Oke. Ya teman-teman, untuk jalur menuju ke Probolinggo atau Surabaya dari kota Bondowoso ini kita akan melewati jalur yang berliku-liku seperti ini. Jadi ini adalah Gunung Arak-Arak. Nah, ini adalah tanda welcome to Bondowoso. Artinya di sini di tengah Gunung Arak-Arak ini adalah perbatasan antara Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso. Jadi sekarang kita sudah masuk ke Kabupaten Situbondo. Di sini kita akan ambil terus, ini satu jalur saja atau satu jalan saja menuju ke arah Situbondo atau Probolinggo. Setelah melewati Arak-Arak, kita akan bertemu lagi dengan pertigaan utama. Di sini ada tanda atau rambu-rambu penunjuk arah. Jika ke kiri ke arah Surabaya, ke kanan ke arah Banyuwangi melalui kota Situbondo. Jadi ini adalah pertigaan utama dari jalur nasional Surabaya-Banyuwangi. Jadi kalau ke kiri ke Surabaya, ke kanan ke Banyuwangi. Nah, karena kita mau ke Probolinggo, jadi kita ambil jalur yang kiri. Ini lokasinya di sebelah timurnya, timur atau selatan? Timurnya Besuki ya. Jadi kalau dari Surabaya setelah Besuki beberapa kilometer kita akan menemui pertigaan utama ini. Jalur utama Surabaya-Banyuwangi ini kondisinya ya lumayan ya, tapi tidak begitu lebar. Jadi di beberapa spot utamanya di daerah Kabupaten Situbondo ini kondisi lebar jalannya tidak terlalu lebar. Ini jalur nasional ya, kondisinya seperti ini. Jadi kalau kita berpapasan dengan kendaraan besar seperti ini ya cukup ngebres juga, apalagi ada yang mau ngeblong seperti ini. Wah wes, jalur-jalur tipis ini buat ngeblong ya. Wes sing waras ngalah aja dulu. Jadi jalur utama ini cuma satu ya teman-teman. Jadi kita lurus saja sampai nanti tiba di PLTU Paiton ya. Ini sebelah kanan ini adalah pembangkit listrik tenaga uap Paiton. Ini sudah masuk ke Kabupaten Probolinggo. Dan setelah Paiton, Kraksan, kemudian kita mencapai Gending. Nah, di Gending ini ketika menemui penunjuk arah seperti ini menuju ke tol, ini adalah exit atau entrance tol pertama dari arah timur, dari arah Banyuwangi menuju ke Surabaya, yang sampai di awal bulan Desember ini paling timur ya, karena untuk exit tol di Pacarakan, di Kraksan ini masih belum difungsionalkan. Nah, kita ambil jalur kiri, kita akan masuk ke jalur tol melalui pintu masuk tol Gending. Ya, ini cuaca sudah mulai rintik-rintik hujan. Kita ambil lurus saja teman-teman ya. Di sini untuk menuju ke gate-nya cukup jauh juga ya. Jadi kalau ada kendaraan besar masih cukuplah lewat bahu jalan untuk nyalip. Nah, ini adalah gerbang tol Gending. Ada 3 lajur, cuma yang dibuka cuma 2 lajur saja. Jadi sebagai informasi ya, sampai saat ini untuk tol Gending ke Probolinggo Timur atau Probolinggo Barat ini masih gratis. Nggak tahu ini sampai kapan. Mungkin sampai nanti exit tol ke Pacarakan atau Kraksan dibuka, kayaknya ini akan mulai berbayar. Tapi sampai saat ini masih
gratis ya. Setelah gerbang tol hingga ke jalur pertemuan antara jalur Gending ini masih cukup jauh ya. Namun sebelumnya di sini ada penunjuk arah. Sepertinya yang kiri ini yang menuju ke Banyuwangi mungkin ya, tapi belum dibuka. Itu nampak sedikit di sebelah kiri tadi ada pembangunan jalan yang belum selesai. Ya, sepertinya itu yang menuju ke arah Banyuwangi dan belum difungsikan sampai saat ini. Nah, sampai ke penunjuk arah ini, teman-teman jangan sampai keliru ambil jalur kiri, karena kiri ke Leces arah Lumajang dan ke kanan ke Probolinggo atau Surabaya. Setelah persimpangan tol ke kiri Leces dan kanan Surabaya, kita ikuti terus jalurnya hingga menemui penunjuk arah seperti ini, dimana kalau lurus kita akan ke arah Surabaya dan ke kiri adalah ke arah Probolinggo Barat atau Desa Muneng. Jadi kalau kita mau ke Bromo sebaiknya lewat jalur yang Probolinggo Barat ya, karena akses jalannya lebih luas daripada lewat jalur Lumbang yang turun di tol Tongas. Kita ambil terus marka kiri, kita belok kiri menuju ke exit tol Probolinggo Barat. Di sini terus kita ikuti jalurnya hingga ke gerbang tol Probolinggo Barat yang berada di Desa Muneng, Kecamatan mana ya? Wonoasih apa Wonomerto ini ya? Ikut Kabupaten Probolinggo. Setelah gerbang tol ini kita ikuti terus jalur ini, cukup panjang juga ya, menuju ke jalur utama Bromo ke Kota Probolinggo. Nanti kita akan bertemu pertigaan seperti ini. Kalau ke kiri ke Kota Probolinggo, ke kanan ke arah Gunung Bromo. Hati-hati ya teman-teman, meskipun sudah lampu hijau tapi itu tadi ada kendaraan dari arah kota menuju ke tol menyelonong juga ya. Nah, jalur ke Kawah Bromo melalui exit tol Probolinggo Barat ini akses jalannya lebih lebar dan lebih mulus ya, dibandingkan di jalur Lumbang atau melalui exit tol Tongas. Ini bisa kita lihat ya, sudah ada pelebaran jalan, perbaikan jalan, sehingga jalurnya lebih luas dan lebih halus. Bahkan ini kalau untuk bus-bus besar lebih mudah jika lewat Kota Probolinggo dibandingkan lewat Tongas karena jalurnya lebih sempit. Jadi kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman. Ikuti terus lurus saja hingga nanti ada pertigaan. Di sini adalah Pasar Patalan. Di sini nanti kita akan ambil jalur kanan ya, belok ke kanan. Kalau belok ke kiri ke arah Bantaran nanti tembusnya ke Leces. Nah, yang untuk ke Gunung Bromo kita ambil yang kanan. Jadi ini jalannya sudah banyak perbaikan, sudah hampir ya sekitar 80% lah. Jalur Bromo ke Kota Probolinggo ini akses jalannya sudah diperbaiki dan diperlebar. Nah, ini ada beberapa di daerah Boto ya, Desa Boto. Kondisi jalan yang sebelah kanan ya, atau sebelah kiri dari jalur Bromo ke Kota Probolinggo ini bergelombang ya teman-teman, yang sebelah kanan ini. Jadi kalau dari atas atau dari Bromo menuju ke Kota Probolinggo, usahakan mengurangi kecepatan. Ini sekitar ada berapa ratus meter ini tadi ya. Nah, ini sudah halus lagi. Itu gelombangnya cukup parah ya kalau kita sudah terlena ya menggunakan kecepatan tinggi dengan kendaraan yang sudah nyaman dari atas, sangat berbahaya sekali. Nah, ini kita sudah mulai memasuki area nanjak. Ini sepertinya habis hujan ya, masih ada rintik-rintiknya sehingga jalur basah. Dengan kondisi jalan yang halus seperti ini, usahakan kondisi ban cukup bagus dan kecepatan jangan terlalu tinggi. Karena dengan kondisi seperti ini, biasanya traksi kita akan mengalami pengurangan, sehingga kendaraan mudah tergelincir jika melakukan manuver atau pengereman mendadak.
Jadi harap berhati-hati jika kondisi hujan seperti ini. Nah, di depan ini ada pertigaan, ada patungnya itu, dimana kalau kita belok kanan adalah menuju ke Tongas atau exit tol Tongas. Jadi kita ambil jalur kiri. Jadi ini titik pertemuan ya antara exit tol Tongas dan exit tol Probolinggo Barat. Kita terus nanjak aja. Di sini kita sudah mulai memasuki Desa Sukapura. Dan perlu diingat teman-teman, di Desa Sukapura atau jalur Bromo ke Kota Probolinggo ini cuma ada satu SPBU. Nah, kita lihat di sini antriannya cukup panjang. Jadi upayakan teman-teman sudah melakukan pengisian BBM sebelum masuk ke kawasan Gunung Bromo. Karena pengadaan BBM di area sini cukup langka ya. Hanya ada beberapa kali pengisian di SPBU dan cepat habis untuk BBM jenis Pertalite maupun biosolar. Nah, ini kita sudah masuk ke area Pasar Sukapura. Kondisi trek sudah mulai menanjak. Dan di sini ada rest area ya, sebelah kanan ini, belok kanan adalah rest area. Biasanya bis-bis besar banyak yang parkir di situ, kemudian nanti akan berganti dengan kendaraan jeep menuju ke kawasan Gunung Bromo. Setelah melewati Desa Sukapura, kita akan menemui jalan yang tidak begitu lebar ya. Hanya cukup untuk satu kendaraan satu sisi. Memang ada beberapa penambahan sedikit di sebelah kiri kanan, cuma tidak semuanya. Dan perlu berhati-hati ya ketika teman-teman sudah mulai menemui rambu ini sebelah kiri atau di tikungan nanjak 2 jalur. Jadi di depan ini ada tikungan nanjak ke kanan 2 jalur yang dipisahkan taman di tengahnya. Nah, setelah tikungan ini harap berhati-hati ya, karena ada penyempitan jalan. Karena di jalan bagian kanan ini terjadi longsor. Jadi setelah tikungan ini hanya cukup untuk satu kendaraan. Nah, tepat di depan ini teman-teman. Harap berhati-hati baik yang dari atas maupun dari bawah. Nah, ini ada beberapa tumpukan karung. Nah, ini kendaraan harus berhenti yang dari atas bergantian untuk melewatinya. Karena bagian kanan ini terjadi longsor. Jadi di sebelah kanan ini jurang ya teman-teman. Ini adalah kawasan di daerah Bawangan. Di sini juga nanti ada banyak pemberhentian. Biasanya kendaraan-kendaraan dari bawah berhenti di sini untuk berganti dengan jeep. Jadi untuk komunitas jeep Bawangan berada di sini untuk bergantian kendaraannya. Ya, kita masih dihadapkan dengan kondisi jalan yang masih hujan dan perlu diperhatikan teman-teman, ada beberapa persimpangan seperti ini. Jika ada penunjuk arah kiri dan kan ada tanda stop, maka kita harus ambil kiri. Nanti akan beberapa titik kita akan menemui seperti ini dan sebaiknya kita taati dan patuhi saja karena jalannya sempit. Nanti ada jalur yang kalau terpaksa kita harus ambil kanan, ya nanti kita tidak bisa berpapasan. Setelah melewati perbatasan masuk Desa Ngadisari, di sini kita akan menemui tempat pemberhentian untuk pemeriksaan tiket. Ini untuk retribusi ya, retribusi desa kawasan wisata sini. Nah, barusan saya menyebutkan password untuk melewati petugas ini karena kita sudah membeli tiket paket dengan paket jeep. Jadi tinggal sebutin passwordnya saja, maka kita tidak perlu membayar retribusi lagi. Karena nanti sebelum ke pintu gerbang Cemoro Lawang,
juga ada tiketing. Di situ tiketing resmi dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk tiket wisatawan. Jadi ada 2 penarikan ya, perlu diingat teman-teman semuanya. Dari arah Probolinggo, di sini ada 2 pembayaran, 1 retribusi daerah dan 1 untuk Taman Nasional. Setelah pertigaan ini, kita sudah hampir sampai di Cafe Lava Hostel, tempat kita mengantarkan tamu kita untuk menginap di sini. Nah, di pertigaan ini teman-teman, ini yang jalur ke kanan adalah menuju ke Penanjakan 2 atau Seruni Point atau jembatan kaca yang masih in progress ya. Ini kita sudah hampir sampai di depan Cafe Lava Hostel yang ada di sebelah kiri. Nah, itu tepatnya ada di Avanza putih depan itu ya. Mana? Oh, belok sini. Karena ini jalurnya miring, nanjak ya. Saya mau berhenti di sini untuk nunggu Avanza ini, tapi ada truk tadi yang mau untuk mutar atau belok kiri sehingga perlu haluan yang cukup banyak. Ya, kita berhenti di sini di depan Cafe Lava Hostel, tepatnya di ini masih bisa maju ke depan ya. Nah, ini tempat resepsionis Cafe Lava Hostel. Jadi lokasi Cafe Lava Hostel ini sebelah kiri. Ini banyak sekali bangunan. Kemudian di sebelah kanan juga ada. Jadi banyak sekali kamar-kamarnya. Mulai dari kelas ekonomi hingga kelas family. Dari Cafe Lava Hostel ini menuju ke gerbang masuk Cemoro Lawang, ini hanya berjarak kurang dari 100 meter ya. Jadi sangat dekat sekali. Nanti kita di sini akan dijemput oleh jeep untuk menuju ke kawasan Kawah Gunung Bromo. Ya, perjalanan hari ini dari Gunung Ijen ke Gunung Bromo saya rasa cukup sampai di sini dulu. Karena kita sudah menempuh kurang lebih 7 jam ya. Karena tadi kita juga melakukan pemberhentian untuk isi BBM, kemudian ke toilet, beli snack, sehingga totalnya hampir 7 jam. Cukup panjang. Nanti akan kita update lagi jika ada informasi-informasi baru untuk jalur Gunung Ijen ke Gunung Bromo. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan sampai jumpa.